Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss Soraya dalam pembelajaran IPS. Pertemuan kali ini kita akan review penilaian akhir semester ganjil kelas 7. Bab 1 membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Di bab 1, poin pembahasannya adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang, letak dan luas Indonesia, komponen penyusunan peta, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, dinamika kependudukan Indonesia, dan perubahan akibat interaksi antar ruang. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang merupakan tempat di muka bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Faktor utama terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama adalah saling melengkapi, complementarity. Kondisi setiap wilayah yang memiliki perbedaan komoditas. Suatu wilayah dapat memenuhi kebutuhan komoditas dengan mendatangkan komoditas dari wilayah lainnya. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Suatu wilayah yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai sumber atau tujuan interaksi. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability. Adanya kemudahan akses pemindahan barang, manusia, atau informasi. Kondisi ini terkait dengan infrastruktur dan sarana-prasarana penghubung antar ruang, misalnya jalan, sarana transportasi dan komunikasi. Kita lanjut dengan letak dan luas Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujurnya. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Pengaruh letak astronomis terhadap Indonesia. Yang pertama, Indonesia beriklim tropis dan wilayah Indonesia terbagi atas 3 wilayah, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Letak geografis yaitu letak suatu tempat dari kenyataannya di muka bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain di sekitarnya. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dampak dari letak geografis Indonesia yaitu yang pertama, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, Indonesia menjadi jalur perdagangan, transit, dan lintas internasional. Yang ketiga adalah Indonesia kaya akan budaya. Selanjutnya adalah tentang luas Indonesia. Luas Indonesia yaitu 5.193.252 km persegi yang terbagi menjadi wilayah daratan seluas 1.904.569 km persegi dan wilayah lautan seluas 3.288.683 km persegi. Perbandingan antara luas wilayah daratan dan lautan Indonesia adalah 2:3. Komponen peta.
Judul peta. Judul peta menggambarkan daerah atau negara yang ada di dalam peta. Skala peta menunjukkan perbandingan jarak antara dua tempat yang terdapat pada peta dengan jarak sesungguhnya yang ada di lapangan. Orientasi utara, yaitu penunjuk arah mata angin pada peta. Legenda, keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Inset, yaitu peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Simbol peta, tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Garis koordinat, yaitu garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Sumber peta, menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Selanjutnya kita bahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia terdiri dari potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya tambang. Potensi sumber daya hutan. Tahukah kamu manfaat hutan itu apa saja? Ya, manfaat hutan itu yang pertama adalah penghasil kayu, yang kedua buah-buahan, yang ketiga, rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna. Yang keempat, pengendali banjir. Kelima, pengendali erosi dan sebagai paru-paru dunia. Yang selanjutnya adalah potensi sumber daya tambang. Di antaranya adalah batu bara, emas, dan bauksit. Masih ada beberapa sumber daya tambang lainnya seperti minyak bumi dan lain-lainnya. Potensi kemaritiman Indonesia. Di samping potensi sumber daya alam, Indonesia juga kaya akan potensi kemaritiman Indonesia, yaitu perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Pembahasan selanjutnya adalah dinamika penduduk. Dinamika kependudukan Indonesia. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini, yaitu yang pertama natalitas, angka kelahiran, kedua mortalitas atau angka kematian, dan ketiga migrasi atau perpindahan. Pengaruh akibat interaksi antar ruang. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Dan yang keenam adalah berubahnya komposisi penduduk. Berikutnya kita akan membahas bab 2 tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Syarat interaksi sosial. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Beberapa faktor proses interaksi sosial yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial yaitu ada dua. Yang pertama, interaksi asosiatif. Contohnya adalah
kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Dan bentuk interaksi sosial yang kedua adalah interaksi disosiatif. Contohnya adalah persaingan, kontravensi, dan konflik. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga sosial. Lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Tingkatan norma dalam lembaga sosial yang pertama cara, yang kedua kebiasaan, yang ketiga tata kelakuan, keempat adat istiadat, dan kelima adalah hukum. Fungsi lembaga sosial adalah sebagai berikut: memberikan pedoman dalam bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, dan mendorong sistem pengendalian sosial. Jenis-jenis lembaga sosial: pertama, lembaga keluarga, yang kedua, lembaga agama, ketiga, lembaga pendidikan, keempat, lembaga ekonomi, kelima, lembaga politik, dan yang keenam adalah lembaga budaya. Demikian tadi review tentang